Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Ana Mudayanti, NIM 02020419. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5, STKIP Agama Hindu Singaraja. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan PKL yang telah saya lakukan di Lovina Beach Club and Resort pada hari Rabu 13 Oktober 2021 kemarin. Namun sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan kegiatan PKL ini beserta laporannya. Bersyukur sekali saya dapat menyelesaikannya walaupun dengan berbagai kendala yang ada. Nah, pada video ini akan ada 4 bab yang akan saya jelaskan mengenai kegiatan PKL yang telah saya lakukan. Untuk itu, langsung saja kita menuju ke bab 1, bab pendahuluan, bagian latar belakang. Berikut ini adalah latar belakang dilaksanakannya kegiatan PKL ini. Di era sekarang ini, terdapat banyak tuntutan agar kita bisa menjadi seseorang yang harus pandai menyesuaikan diri dalam bersosialisasi dengan para intelektual. Semakin berkembangnya zaman, semakin luasnya pergaulan setiap orang. Sehingga, setiap orang perlu mengetahui berbagai etika yang baik untuk bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu etika tersebut adalah table manner. Table manner atau sering kita kenal dengan etika makan merupakan suatu sopan santun yang kita gunakan saat di meja makan. Mulai dari cara duduk, cara menggunakan alat makan, cara makan, sampai cara kita meninggalkan meja makan. Table manner merupakan salah satu hal kecil yang dapat menciptakan kesan positif yang luar biasa kepada setiap orang. Untuk itu sangat diperlukan pemberian informasi dan juga praktik secara langsung kepada para generasi muda, khususnya para mahasiswa, untuk mengetahui materi table manner ini. Itulah latar belakang dilaksanakannya kegiatan PKL ini. Lalu bagaimana dengan tujuan dan juga manfaat pelaksanaan kegiatan ini? Baiklah, berikut ini saya paparkan. Untuk pertama yaitu tujuan pelaksanaan kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan ini. Yang pertama, untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah praktik kerja lapangan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris di STKIP Agama Hindu Singaraja. Yang kedua, tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa memahami dan membiasakan diri untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja sehingga siap ketika terjun ke dunia kerja di kemudian hari. Dan yang ketiga, agar mahasiswa dapat menambah wawasan dengan mengetahui lebih dalam mengenai ilmu hospitality, khususnya di bidang table manner. Dan yang terakhir adalah untuk menambah wawasan serta pengalaman baru bagi mahasiswa yang dapat diterapkan ke depannya. Lalu manfaat pelaksanaan kegiatan PKL ini adalah yang pertama, bagi penulis dapat menerima materi dan juga pengalaman baru tentang table manner, serta menjadi bekal yang baik ketika penulis akan terjun ke dunia kerja. Lalu yang kedua, bagi kampus, bagi program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP Agama Hindu Singaraja, ini diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang beretika, berkompeten, serta berwawasan luas sebagai media dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak hotel dalam rangka pengembangan pendidikan, sekaligus menyumbangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi sivitas akademik. Lalu yang ketiga, bagi Lovina Beach Club and Resort itu sendiri, yaitu agar dapat membantu dalam hal promosi dan juga dapat menjalin kerjasama yang baik untuk kedepannya. Dan yang terakhir, bagi pembaca, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berarti serta sumber inspirasi dan referensi yang bermanfaat di kemudian hari. Baik, itu untuk tujuan dan juga manfaat dari pelaksanaan kegiatan PKL ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang tempat pelaksanaan PKL. Nah, pada bab 2 ini yaitu tempat pelaksanaan PKL. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sejarah dari tempat lokasi PKL-nya, yaitu di Lovina Beach Club and Resort. Nah, Lovina Beach Club and Resort ini mulai beroperasi pada tanggal 18 Oktober 2019 yang diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Buleleng. Lovina Beach Club and Resort ini memiliki pemandangan yang cukup menawan dengan sawah, lalu ada pantai di mana hanya membutuhkan 15 menit dari sentral kota Singaraja
untuk menuju ke Lovina Beach Club and Resort. Nah, Lovina Beach Club and Resort juga menawarkan akomodasi yang sangat berkualitas dengan layanan yang luar biasa. Lovina Beach Club and Resort ini dilengkapi dengan fasilitas yang telah dirancang dengan baik demi menjaga kenyamanan untuk para tamu yang datang. Berdiri dengan 3 bangunan utama yang memiliki jalan masuk pribadi yang dikelilingi oleh sawah, memiliki restoran, memiliki gym, parkiran yang cukup luas, serta kolam renang tentunya. Nah, kolam renangnya ini berada persis di bibir pantai, jadi pemandangannya sangat indah sekali. Di sini juga disediakan akses sejumlah pelayanan termasuk wifi gratis di setiap kamar, dan juga ada layanan satpam 24 jam, layanan kebersihan harian, dan juga layanan lainnya yang menjamin kita untuk dapat menginap dengan nyaman dan juga memiliki pengalaman menginap yang menyenangkan lah. Baik, itu saja tentang sejarah dari Lovina Beach Club and Resort. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pengurus tempat PKL kita atau struktur pengurus di Lovina Beach Club and Resort. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi tiap unit villa di Lovina Beach Club and Resort. Yang pertama ada operational manager, di mana operational manager membawahi asisten operational manager. Lalu ada 5 bidang di bawah asisten operational manager. Yang pertama ada bidang restoran, di mana ini mengatur tentang food and beverage. Lalu mengatur tentang pelayanan di restoran biasanya. Lalu yang kedua ada housekeeping, bagian kebersihan umumnya. Ada front office, biasanya bagian tentang administrasi atau bagian penerimaan tamu di bagian depan. Lalu ada show chef, ini bagian masak-memasak atau bagian perdapuran. Dan yang terakhir ada engineering di bagian teknisi. Restoran supervisor membawahi 2 bidang, yaitu waiter atau waitress dan juga bartender. Yang kedua ada housekeeping supervisor membawahi room attendant dan juga public area attendant. Yang ketiga ada front office supervisor membawahi GSA atau General Service Administration. Dan ada sous chef, ini membawahi demi chef, dan lalu demi chef membawahi komis chef. Nah, demi chef itu biasanya bertugas mengawasi kegiatan operasional dan menyediakan pengadaan kebutuhan bahan makanan. Sedangkan komis chef itu bertugas mengelola bahan makanan menjadi masakan untuk disajikan. Selanjutnya di sini yang terakhir ada engineering supervisor, itu membawahi bagian technician. Baik, itulah tentang struktur pengurus tempat PKL. Selanjutnya kita akan menuju ke lokasi dan waktu kegiatan PKL. Berikut ini adalah lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan PKL. Praktik kerja lapangan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 dilaksanakan di Lovina Beach Club and Resort pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 mulai dari jam 10 hingga jam 2 siang atau 14 WITA. Nah, alamat lebih jelasnya yaitu ada di Jalan Seririt Singaraja, Tukat Mungge, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Untuk lebih jelasnya kalian bisa search in map. Jadi ini lokasinya sangat dekat dari pusat kota Singaraja. Nah, itu tadi materi di bab 2. Selanjutnya kita akan menuju ke materi di bab 3 tentang pelaksanaan kegiatan PKL. Pertama kita akan membahas tentang jadwal kegiatan PKL. Nah, berikut ini adalah agenda kegiatan secara singkat yang telah kita lakukan selama kegiatan PKL di Lovina Beach Club and Resort pada 13 Oktober 2021 kemarin. Pertama, pukul 9 pagi kita kumpul di kampus bersama-sama para dosen dan juga mahasiswa. Lanjutkan kita melaksanakan kegiatan sembahyang bersama atau matur piuning serta briefing, itu kurang lebih sekitar 1 jam sampai pukul 10 pagi. Dari jam 10 kita berangkat bersama-sama menuju resort. Nah, perjalanan sekitar 30 menit kita sampai di resort, itu pukul setengah 11 siang. Sampai di sana kita langsung pengenalan dengan pihak hotel, para dosen juga pengenalan terhadap pihak staf di hotel. Lalu kita para mahasiswa membagi diri menjadi 2 kelompok. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok, dilanjutkan dengan pengenalan lingkungan hotel. Jadi satu kelompok itu
dipandu oleh satu manajer. Jadi ada 2 manajer yang membantu kita dalam tur lingkungan hotel. Lalu setelah tur lingkungan hotel, kita diajak ke kamar hotelnya, kita lihat fasilitas yang ada di sana, juga ke restorannya, dan juga pokoknya di sekitaran lingkungan hotel di sana. Ada tamannya juga. Setelah pengenalan lingkungan hotel itu, kita menuju ke restoran. Nah, di sana kita sarasehan, lalu menuju persiapan ke pemberian materi, yaitu materi table manner. Nah, di materi table manner ini kita berkegiatan fokusnya di restorannya itu di pesisir pantai dekat kolam renang. Nah, lanjut setelah pemberian materi table manner, kita ada acara penutupan sekaligus penyerahan plakat kepada pihak resort. Setelah acara penutupan itu, lalu kita kembali ke rumah masing-masing. Jadi kita nggak ke kampus, kita langsung balik ke rumah masing-masing. Lalu itu kegiatannya dari sekitar pukul 11 siang sampai pukul 2 siang atau pukul 14 WITA. Itulah kegiatan secara singkat yang saya sampaikan tentang kegiatan PKL di hari itu. Selanjutnya kita akan menuju tentang materi PKL kita, yaitu materi table manner. Nah, berikut ini adalah materi PKL kita, yaitu tentang table manner. Nah, materi table manner ini dijelaskan oleh salah satu manajer dari pihak resort. Beliau adalah Bapak Nyoman Gede Karyana. Ada banyak sekali materi yang beliau sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian table manner itu sendiri. Jadi table manner adalah suatu tata cara atau aturan umum yang kita gunakan saat kita makan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. Termasuk di dalamnya tentang cara penggunaan alat-alat makan hingga posisi duduk yang baik. Lalu apa sih pentingnya kita belajar table manner? Mempelajari etiket di meja makan bukan sekedar mengetahui tata krama saat makan atau menggunakan alat makan. Menguasai table manner juga merupakan bentuk citra diri, bahkan profesionalisme. Jadi sangat penting untuk kita untuk belajar table manner. Hal pertama itu dapat menunjukkan kemampuan kita dalam bersosialisasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi table manner ini dapat membantu kita memperkaya kehidupan personal dan juga profesionalisme kita, baik dalam karir maupun bisnis. Jadi berbekal ilmu etiket di meja makan, kita bisa mengubah rasa minder menjadi kepercayaan diri yang tinggi, sebab kita tahu bagaimana seharusnya kita bersikap dan menjaga profesional kita di segala situasi. Dan yang terakhir adalah membantu kita dan orang lain untuk sukses. Citra diri di antaranya tergambar dari kemampuan Anda menempatkan diri termasuk dalam jamuan makan. Mempraktikkan table manner dalam pertemuan di meja makan memperlihatkan profesionalisme kita. Kesuksesan pembicara bisnis, presentasi diri, produk, bahkan perusahaan ditentukan dari perilaku kita di meja makan. Untuk itu penting sekali kita untuk belajar table manner. Nah, lalu hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam table manner? Yang pertama yaitu memahami kartu undangan. Pada waktu menerima undangan, sebaiknya kita mengetahui dengan baik atau memperhatikan dengan baik siapa yang mengundang kita untuk hadir dalam jamuan makan tersebut. Hal ini penting karena secara protokoler ada ketentuan bahwa kursi undangan disiapkan sesuai dengan jumlah undangan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan waktu, tempat, dan juga dress code yang harus kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah cara menggunakan serbet makan. Setelah kita duduk, kita dapat mengambil serbet makan yang berada di hadapan kita. Kemudian dibuka dan diletakkan di atas pangkuan kita. Nah, serbet makan itu kita bentuk secara segitiga, lalu kita letakkan di atas pangkuan kita. Jangan ditaruh di leher kita. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar yang ada di slide. Lalu serbet makan yang kita gunakan itu kita gunakan hanya untuk menyeka bibir sesekali setelah kita selesai makan menggunakan jari telunjuk atau jari tengah kita. Jadi ini serbetnya kita gunakan menyeka bibir gitu kayak ini.
Jadi kita tidak menggunakan serbet itu menggunakan ke 10 atau ke 5 jari kita seperti ini. Jadi tidak. Itu adalah salah satu etikanya. Lalu setiap kali habis menggunakan serbet makan, kita harus selalu mengembalikannya ke atas pangkuan kita dengan rapi. Lalu saat jamuan selesai, serbet makan tidak usah dilipat dengan rapi, tetapi tidak juga meninggalkannya dengan kondisi yang terlalu kusut. Hal selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu cara duduk kita. Kita harus duduk dengan baik sesuai dengan etika yang berlaku. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu posisikan kursi sedemikian rupa tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan meja. Lalu posisi tubuh kita tetap tegak dengan menghadap ke depan, tidak terlalu membungkuk pada waktu makan. Posisi tangan tetap menggantung, jadi siku tidak boleh di atas meja. Lalu posisi kaki adalah normal, tidak dilipat, tidak pula menumpang di atas kaki yang lainnya. Lalu jangan juga posisi kakinya itu terlalu terbuka, jadi kita harus tutup rapat, utamanya bagian cewek, bagian perempuan. Itu saja. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah cara berbicara. Nah, bagaimana cara berbicara yang baik? Berikut ini. Yang pertama, hindarkan berbicara pada waktu ada makanan di dalam mulut. Lalu, hindarkan berbicara dengan gerakan yang berlebihan apalagi sambil memegang alat makan. Yang ketiga, jangan berbicara sambil melihat atau menunjuk ke arah seseorang atau meja lain agar tidak terjadi salah paham. Hindari juga memotong pembicaraan orang lain. Tunggu sampai yang bersangkutan selesai dan minta maaf untuk mengganggu sebentar. Selanjutnya, hindari berbicara dengan suara yang terlalu keras atau terlalu pelan atau lemah. Dan yang keenam, hindari bersikap yang berlebihan pada waktu berbicara. Sikapnya yang wajar saja, jadi itu adalah yang terbaik. Lalu yang terakhir, hindari untuk menguasai pembicaraan dengan jalan memberi kesempatan pada yang lain untuk berbicara. Nah, itu tadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam table manner. Selanjutnya ini adalah menu yang kita makan atau disajikan saat kegiatan PKL. Ada 3 jenis, yang pertama ada appetizer, lalu ada main course, dan yang terakhir ada dessert atau makanan penutup. Appetizernya itu ada 3 menu. Yang pertama chicken tandoori sweaker, itu ayam yang dicampur dengan paprika dan isi Jejun spices juga. Lalu ada salad beef caradon. Ini adalah salad yang dicampur dengan lemongrass, timun, lalu ada hot chili served with Thai dressing. Dan yang terakhir ada cream corn soup atau bubur dengan campuran jagung manis, krim, dan juga telur. Tampilannya bisa kalian lihat pada gambar yang ada di slide. Lalu yang kedua atau main course-nya, nama menunya adalah Dori Dabu-Dabu. Nah, Dori Dabu-Dabu ini adalah gabungan dari pelecing kangkung, tempe rica-rica, served with dabu-dabu sambal, and limau steamed rice. Rasanya enak. Dan yang terakhir ada dessertnya, yaitu dessertnya crepe suzette. Ini adalah crepes yang disiram saus jeruk. Rasanya segar dan manis, sedikit asam. Dan rasa crepesnya itu lembut, lumayan. Bagaimana tampilannya bisa dilihat pada gambar yang ada di slide. Nah, selanjutnya di sini ada fasilitas yang disediakan di Lovina Beach Club and Resort. Yang pertama ada fasilitas yang ada di kamar mandi, lalu ada fasilitas di kamar tidur, dan juga fasilitas di outdoor dan indoornya. Nah, fasilitas apa saja yang ada di kamar mandi? Seperti biasa, di situ ada cermin, handuk, ada jubah mandinya, pengering rambut, dan perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, dan yang lainnya. Lalu ada perlengkapan dan juga fasilitas yang ada di setiap kamar itu sudah disediakan televisi, wifi gratis, AC, ada jam wakernya, ada sandal juga, tirai yang kedap cahaya, air mineral, kopi, mesin pembuat teh, minuman kopi juga ada, kopi instan, juga ada bar mininya.
dan aktivitas dan juga fasilitas yang untuk kita bersantai yang ada di outdoor itu ada kolam renang, terus ada juga fasilitas pijatnya, pusat kebugarannya atau di tempat gymnya, ada spa, juga ada taman yang cukup luas dengan pemandangan yang go green sekali, hijau. Dan oh ya, untuk kolam renangnya ini tuh ada di bibir pantai, jadi pemandangannya itu langsung los ke pantai. Pemandangannya luar biasa sekali. Ya, itulah fasilitas yang ada di Lovina Beach Club and Resort. Nah, selanjutnya yaitu jumlah peserta dan juga biaya PKL. Jadi jumlah peserta PKL ini ada dosen itu berjumlah 8 orang, ada mahasiswa berjumlah 22 orang, jadi totalnya ada 30 orang. Biaya PKL-nya itu kita bayar 125.000 per orang, itu dosen juga bayar. Jadi totalnya 225 dikali 30 ada 3.750.000 yang kita bayarkan ke pihak hotel. Nah, itulah tadi berbagai materi dan juga hal-hal yang telah saya lakukan selama kegiatan PKL di Lovina Beach Club and Resort. Dan berikut ini adalah kesimpulan dan saran di bab terakhir, yaitu bab 4 tentang kegiatan PKL yang saya lakukan. Jadi kesimpulannya adalah saya merasa materi yang saya pelajari di PKL ini itu sangat penting tentunya, dimana dengan berbekal ilmu etiket di meja makan, saya bisa merubah rasa minder saya menjadi suatu rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi, karena kita bisa tahu bagaimana cara kita bersikap dan juga menjaga profesional kita dengan baik. Selanjutnya, pelaksanaan PKL ini juga saya merasa mendapat wawasan dan juga pengalaman yang baru, apalagi dapat dilakukan dengan praktik langsung. Saya merasa beruntung sekali dengan itu. Lalu untuk saran saya terhadap kegiatan PKL ini, saya harap kegiatan PKL ini antara pihak kampus dan juga pihak resort, Lovina Beach Club and Resort, itu dapat menjalin hubungan yang lebih baik, menjalin kerjasama yang lebih baik untuk keuntungan kita bersama ke depannya. Selain itu, saya harapkan juga kampus bisa menyediakan waktu atau membuat kesempatan yang lebih banyak lagi tentang kegiatan praktik langsung ke lapangan. Jadi ini sangat bagus sekali. Dan yang terakhir, saya harap untuk para mahasiswa agar bisa lebih aktif lagi dalam menjalani kegiatan yang ada. Jadi aktif bertanya, aktif mencari tahu, dan juga aktif untuk memperbaiki diri. Baik teman-teman, para dosen, dan juga seluruh penonton yang saya hormati, demikianlah video yang dapat saya sampaikan, materi dan juga kegiatan PKL yang telah saya lakukan pada bulan Oktober kemarin. Terima kasih banyak telah memperhatikan dan juga mendengarkan dengan baik. Saya harap apapun yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua dan bisa menjadi referensi untuk kita semua ke depannya. Terima kasih, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.